yang mau kita sampaikan. Yang pertama ini Mas, kalau saya tuh melihatnya sebenarnya di sini itu kreatif. Tapi ini bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan karena memang kalau kita sudah ngecek, karena hanya di Indonesia ini hanya beberapa PT yang mendapatkan Demonstration MOU dengan Korea. Itu di tempat kita itu biayanya termurah se-Indonesia. Real, termurah se-Indonesia daripada PT-PT lainnya. Misalkan kayak Sentosa saya ngecek itu 150. Mau berangkatnya 25, mau khususnya 20, terus ada pas waktu mau tes itu 5 bulan. Jadi beda-beda ya, total 150 dan itu cash. Terus PDS itu juga 120. Walaupun ada yang dipotong, ada yang di sini, ada yang di sana. Jadi kalau secara apalagi yang mana kaya lagi, dan kita itu gini, PT itu yang sudah punya track record, agensinya ini yang sudah punya track record itu dari semua yang lulus yang tidak berangkat itu hanya 2 orang. Dari 100 sekian yang tidak berangkat 2 orang. Satu dikarenakan KTP sama paspor beda. Makanya nanti saat tes itu kan harus ada harus ada paspor, itu dikarenakan itu. Untuk yang kedua itu memang anak itu mundur, nggak boleh sama istrinya. Nah, yang mundur ini sama istrinya diminta membayar 8.100.000 sebagai biaya pengganti tes. Karena tes sampean itu kan dibiayai, Mas. Tes itu mahal. Tes itu mahal. Kalau di mana tempat lain itu berbayar. Nah, kalau di tesnya berbayar umumnya. Kalau di tempat kita kan sudah dibiayai termasuk BNSP. Jadi kalau di sini modelnya itu tes, free test, terus tes. Saat tes itu sudah lulus itu nanti mengeluarkan BNSP sekalian yang sudah dibiayai oleh BSI. Jadi semua yang biayai itu BSI, termasuk nanti apostil. Apostil itu juga, apostil itu leges berkas kalian itu yang di leges oleh pejabat bersumpah di Kementerian Hukum dan HAM. Itu namanya apostil. Itu juga sudah dibiayai semua oleh BIC. Terus nanti medical check up. Kalau ini kan pra medical check up-nya itu harus di medical check up-nya juga sudah dibiayai. Terus tiket pesawat itu juga semua sudah, termasuk biaya agensi di sini, PT Valia atau sebelumnya PT Tulus dan Pamor itu juga sudah dibiayai. Agensinya di sana itu juga maksudnya bayarnya nanti di Korea. Nah, ini sudah menerima dokumen. Nah, dokumen medikal ini ada 4 orang sebenarnya yang tidak fit. Ada 4 orang. Saya nyebutkan nanti dia sama Pak Gus, dijawari sama Pak Gus. Karena penyakitnya merno-merno. Jadi saya nggak mau membuka bukan aib orang, tapi kekurangan orang lain. Nah, 4 orang itu dengan catatan ini difitkan dengan catatan wajib berobat. Kalau tidak berobat, tes lulus pun ini berobatnya maksudnya harus serius bagi 4 orang nanti. Kalau tidak berobatnya itu hanya sekedar berobat, nggak diseriusi, ini lulus tes bisa jadi nanti medikalnya bukan bisa jadi, saya pastikan medikalnya anti 4 orang itu. Makanya harus konsultasi dengan dokter. Caranya ke dokter yang spesialis itu sharing dengan dokter apa yang perlu dilakukan, dan baik kimia ataupun herbal. Nanti kalau untuk herbal ini nanti silahkan japri saya gratis. Saya punya teman namanya Profesor Mikrobiologi, namanya Prof Budi.
itu baik hepatitis, terus penyakit-penyakit lainnya, termasuk ini anak kandung saya itu kan autoimun. Saya sudah mau sampai Singapura, kemana-mana nggak tunggu lewat beliau, saya dikasih dikasih ramuan, karena dikasih ramuan itu sehat. Terus yang dari lagu Bu Sinta mana? Nah, dari lagu Bu Sinta itu suaminya Bu Sinta itu juga kita kasih karena itu autoimun sembuh dan lain-lain. Termasuk beliau ini karena ini ada hubungannya dengan kalau nggak salah penyakit kelamin itu ada beliau ini Prof Budi ini adalah ketua aktivis AIDS, makanya yang kena AIDS pun di sana itu diobati nanti, karena saya pernah punya siswa di mana Magetan itu ke Korea kena AIDS pulang. Itu Prof Budi juga bilang bahwa tempat kita mas, saya temukan dengan orang-orang yang sembuh karena saya ketuanya. Orang-orang yang sembuh itu pakai ramuan yang saya bikin dan itu gratis. Pokoknya segala biaya untuk yang itu, yang herbalnya itu free. Karena beliau juga tidak ngecas gitu loh. Jadi intinya cuma nolong. Nanti ada yang 4 orang itu silahkan sharing dengan saya. Terus nanti kan ada ini orang-orang itu kan kita tidak semuanya itu bisa lulus kan, ya kan? Jadi pasti ada yang tidak lulus. Nah makanya tidak lulus ini saya sudah ada beberapa opsi. Satu, nanti ngulang tes pakai yang ini, pakai yang BSI itu secara lisan. Saya bilang secara lisan itu sudah ada kesepakatan nanti pakai PT saya, PT Pancamana, karena saya ditunjuk oleh PT Pancamana P3MI-nya. Saya mau mencoba BSI ini untuk ke kita dan tesnya nanti dijawab. Saya sudah secara lisan itu, tapi kalau belum MOU kan saya juga tidak bisa. Dan itu nanti nunggu demometer. Saya udah lebih salah sih mas. Dan dikira nanti kasus penipuan lagi. Yang grup kan dikira saya nipu loh. Jadi sudah kita hentikan. Terus yang tidak lulus itu, dan kita juga sudah komunikasi dengan PDS, bahkan termasuk biaya. Bukan melempar, tapi jangan punya anggapan maaf ini melempar, wah ini enggak di BSI kok dilempar ke mana, ke PDS. Nah kita itu dengan sudah adanya tes, sebenarnya beban saya sudah clear, sudah selesai. Kalau kemarin masih, oh ini penipuan dan sebagainya, nggak ada tes dan sebagainya, itu kemarin. Kalau sekarang sudah, itu sudah. Tapi ada anak yang tidak lulus, kan saya harus mikir ini solusinya bagaimana. Tak pikir sampai segitu. Rata pikir punya saya itu apa menganu jengkel kemarin itu di sikil-sikilnya papa dan sebagainya. Saya itu jadi malas pak. Tapi saya sebagai pemimpin, sebagai orang yang bisa mempertanggungjawabkan secara moral, sifat saya tidak begitu. Ini caranya ini bisa nanti bisa ada opsi lain yang bisa lulus. Nah, hal-hal yang kita lakukan, kemarin saya agak menyesal ada beberapa, termasuk rumahnya yang tidak ke LPK Albel, LPK saya. Padahal kalau LPK Albel itu sampai tahu sendiri kalau dibandingkan satu kan jauh. Baik mesin dan sebagainya. Pol, di sana itu bayar mahal. Kalian sing bayar. Nah di tempat kita tak sediani gratis pun masih yang dari Jawa Barat, mana ada yang dari Sukabumi, mana? Loh, pada mana? Nah itu nggak ada yang datang, padahal mereka ini orang yang biayai Rp0, kakak saya yang biayai. Kalau ada anak yang di Batam itu ada Yusuf, ada siapa, orang-orang itu sudah biayai khususnya dulu 20 juta dan sebagainya, disuruh ngeles saja nggak mau.
ikut. Jadi merugikan. Kadang orang itu gitu, nek dibiayai, dibiayai harus bayar. Nek bayar, bengok-bengok, mulai saya jadi bengok-bengok. Nah, itu sifat manusia, makanya kita harus yang lebih dewasa karena maaf mas, kita itu sebenarnya mau. Nek saya itu pendendam. Orang sing kemarin itu bermasalah frontal itu saya tidak melaporkan sekarang. Nih Pak, suruh bayar sendiri. Ini Pak coret. Tinggal begitu, tapi kan tidak saya lakukan. Karena apa? Aku tidak koyong, maaf beberapa orang itu kan yang frontal di itu kan hanya tak hitung itu 10%-nya lah provokator ya, tetap kita ayomi walaupun jadi provokator, tapi itu sudah berlalu.